Hai anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi dengan Miss Sinta. Miss Sinta senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian walaupun melalui video pembelajaran hari ini. Hari ini Miss Sinta akan bahas tentang review PAT tematik 5I. Selamat mengikuti semuanya. Nah, di review tematik 5I ini kita belajar 4 mata pelajaran: Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan IPS. Nah, yang mau Miss Sinta bahas pertama adalah Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia ada beberapa materi penting yang harus teman-teman pelajari untuk persiapan penilaian akhir tahun. Yang pertama ialah iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak, pengertiannya, contoh-contohnya. Lalu kelebihan dan kekurangan. Sedangkan iklan media elektronik, pengertian, contoh-contoh, juga kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua adalah unsur-unsur iklan. Yang ketiga, jenis-jenis iklan berdasarkan isi dan tujuannya. Nah, lalu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat di buku panduan tematik 5I dan di video pembelajaran yang sebelumnya sudah Miss Sinta berikan kepada kalian semua. Pasti kalian semua sudah hafal dan sudah mantap untuk persiapan PAT tematik 5I-nya. Lalu, yang kedua, untuk mata pelajaran PPKN, yang pertama adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, manfaat hidup rukun. Nah, manfaat hidup rukun itu juga ada banyak. Itu teman-teman bisa baca buku panduannya di buku tematik 5I. Lalu yang ketiga, akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Akibatnya apa saja? Misalnya, hidup menjadi tidak tentram, tidak memiliki banyak teman, atau tidak dihargai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu adalah tentang PPKN. Lalu, yang berikutnya adalah mata pelajaran IPS. Nah, di IPS ada juga beberapa hal yang teman-teman harus pelajari. Yang pertama adalah letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Yang kedua, kenampakan alam di Indonesia. Dan yang ketiga, jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Nah, Miss Sinta berikan video pembelajaran IPS untuk anak-anak bisa mengulang kembali tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia serta kenampakan alam yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan semuanya.
setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran IPS, Sinta akan lanjutkan mata pelajaran yang terakhir adalah IPA. Nah, di mata pelajaran IPA, ada beberapa hal yang harus anak-anak ingat dan anak-anak pelajari. Yang pertama adalah zat tunggal dan campuran. Lalu yang kedua, percobaan sifat-sifat campuran. Yang ketiga, campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu yang keempat adalah unsur dan senyawa. Nah, Miss Sinta juga akan berikan video pembelajaran mata pelajaran IPA untuk anak-anak dapat mengingat kembali tentang materi-materi yang sudah Miss Sinta sebutkan tadi. Selamat menyaksikan. Akan membeli minuman di toko. Diki, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku juga. Segar sekali. Diki, kamu beli apa? Aku beli es jeruk. Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak, Ren? Perbedaan antara minumanmu dan minumanku. Apa ya? Sama-sama minuman kan, Dik? Iya. Kalau minuman yang aku beli ini termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk zat campuran, Reno. Apa itu, Dik? Jadi gini, Reno. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk dalam materi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan materi ya? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2. Kira-kira apa ya? Ya, benar, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Mari kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, tembaga, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur dan gula pasir. Yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur merata atau sempurna. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, darah, dan kuningan. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak merata atau tidak sempurna. Pada campuran heterogen ini,
zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran antara air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk dalam campuran homogen? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Mari kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Kira-kira kenapa ya? Segelas kopi kok bisa termasuk dalam campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat kopi, kita akan membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi-materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Terima kasih anak-anak kelas 5, P5 Excellent dan Obedience karena telah mengikuti video pembelajaran yang Miss Sinta berikan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan ketika mengikuti PAT tematik 5H dan 5I, kalian dapat mengikutinya dengan baik, dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Semangat semuanya, kalian pasti bisa.